Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Menteri, ini BSI punya PR ganda nih. Jadi akselerasi ekonomi dan masuk bank 10 besar dunia seperti Al Razi dan Al Bidad Bank. Apakah target ini tidak terlalu berat untuk bank yang baru lahir? Ya, saya rasa pasti berat. Cuman beginilah, no pain, no gain. Kan kita itu ketika diberi kepercayaan, ya kita harus coba yang terbaik. Dan saya yakin tadi dengan bisnis model, dengan tim yang profesional, dan juga market yang sangat besar, ada potensinya. Tinggal kita jagalah. Karena yang memberatkan itu kan justru kalau marketnya sempit, ya timnya sebagus apapun, bisnis modelnya sebagus apapun nggak gampang. Justru kita udah punya market yang besar. Yang selama ini justru kita ketinggalan sebagai bangsa, ya tadi karena tidak mempunyai strategi bisnis yang tepat dan juga kadang-kadang manajemennya juga lemah gitu. Oke. Lantas saya ke Pak Dirut dulu deh, Pak Eri. Tadi bagaimana Anda memiliki roadmap untuk mewujudkan cita-cita yang berat tadi kalau kata Pak Menteri? Baik ya, tadi saya rasa clear ya, kita sudah menyusun corporate plan untuk 5 tahun ke depan ya. Artinya yang pertama yang kita lakukan adalah kami tentunya akan fokus ke domestic market dulu ya. Karena kekuatan domestic market ini luar biasa. Kalau tadi juga Pak Menteri sudah sampaikan potensi masyarakat Indonesia ya yang Muslim itu saat ini mungkin sekitar lebih dari 200 juta ya. Jadi ini terbesar di dunia dibandingkan negara-negara lain. Industri halal juga di tahun 2024 nanti diperkirakan sekitar 4.800 triliun. Nah ini potensi ini tentunya akan kami garap ya seoptimal mungkin. Kami nanti tentunya akan fokus pertama tentu UMKM dan mikro. Ini membawa kompetensi yang dibawa salah satu bank legacy yang bergabung itu adalah BRI Syariah yang memang kuat di sisi UMKM dan mikro. Kemudian dari sisi consumer dan retail ya, ini terkenal ya bagus di BNI Syariah dan juga Mandiri Syariah waktu itu. Ini tetap kita terus kembangkan, baik itu dari sisi auto ya, pembiayaan auto, kemudian KPR ya. Di sisi lain kami juga punya produk unggulan seperti multiguna, kita tambahkan di sini adalah mitra guna, diberikan pembiayaan kepada ASN atau pegawai negeri ya, karyawan BUMN yang memang memiliki payroll dengan kami, dan ini sendiri potensinya luar biasa besar dan memang dari sisi kualitas asetnya juga baik ya, NPF hanya di bawah 0,6%. Tahun ini ya di bulan Januari yang lalu kami bisa membukukan satu bulan mungkin sekitar 1,3 triliun ya. Nah itu modal ya buat kita. Di samping itu memang gadai emas dan juga cicil emas ya, ini juga merupakan satu engine of growth yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Nah di sisi lain kami mendapat mandat ini dari pemegang saham dan Pak Menteri BUMN tentunya, bank ini tidak hanya boleh jago kandang gitu ya, kami juga tentunya harus melirik potensi global. Nah dalam waktu dekat yang kami bisa lihat adalah bagaimana kami juga bisa menjadi pemain ya untuk mengunderwrite sukuk global. Tentunya banyak sekali perusahaan di dalam negeri baik itu korporasi maupun BUMN membutuhkan pembiayaan atau loan ya, dan kami nanti bisa bantu untuk mengarrange ya untuk diterbitkan suku global dan itu bisa dipasarkan katakan di market yang ada di Dubai ataupun di Bahrain ya. Ini kombinasi antara domestik dan global tadi insya Allah akan membuat bank ini akan lebih maju dan akan tumbuh secara sehat ya, dan tentunya at the end market capitalization-nya juga akan meningkat seiring dengan harga sahamnya juga meningkat. Nah, ini tentunya akan kami bawa ya, ini pola ini dan bisnis model yang kami yakini akan bisa membawa bank ini menjadi salah satu bank terbesar ya, antara 10 bank syariah di global ya. Kami ingin sejajar juga dengan Al Raji, dengan Al Bilad gitu, dengan Quiet Financial House gitu. Kita juga memang udah lebih lama dari kami, tapi kami yakin bahwa dengan strategi yang ada, dengan bisnis plan yang kita susun, dan dengan tim yang solid, insya Allah itu bisa dicapai dengan baik nantinya. Optimis menjadi 10 besar begitu. Tapi begini Pak, dengan layanan yang banyak tersebut, atau mungkin rencana ekspansi, apakah BSI butuh dana tambahan?
Sejauh ini belum ya. Kami hadir ya dengan 3 bank legacy yang digabung ini. Seperti tadi sampaikan Pak Menteri, asetnya mencapai sekitar 240 triliun, pendanaannya sekitar 201 triliun, kemudian sudah membiayai ya pembiayaan untuk loan-nya sekitar 159 triliun. Modal kami cukup sekarang ya, sekitar 22,4 triliun modal inti. Jadi artinya sampai saat ini masih bisa. Tentunya nanti kalau kami sudah mulai ya sedikit-sedikit masuk ke wholesale banking ya, membiayai sindikasi yang ukurannya menengah atau besar ya, terutama misalnya infrastruktur yang ada di Indonesia, mungkin nanti saatnya kami butuh tambahan modal ya. Nah, Butuh modal tambahan itu kan modal. bisa di-generate dari return earning, dari laba yang ditahan, ataupun nanti kami diizinkan oleh Pak Menteri untuk rek issue misalnya, katakan tahun depan. Dan sangat memungkinkan karena bank ini sekarang free float saham publiknya hanya 4%. Padahal persyaratan yang diminta oleh regulator OJK dalam hal ini adalah 7,5%. Sangat memungkinkan untuk kita mengenerate ya modal yang lebih besar ya dengan melakukan free float yang lebih tinggi, minimum sesuai dengan requirement yang ditetapkan oleh OJK pengawas pasar modal. Oke, gimana nih Pak Menteri, apakah bisa ditambah free float-nya? Ya, saya rasa yang menarik tadi sebelum saya menjawab My Sister Tarigan, tadi Pak Dirut menyampaikan potensi sukuk. Ini sukuk selama ini kita kelas 2-an terus. Nah ini kenapa dengan ada BSI kita justru di pasar sukuk atau ini segala menjadi hal-hal yang kita harus mulai garap. Yang kedua tadi proyek-proyek ya strategis yang ada di BUMN. Pembiayaannya tentu kita bisa sinergikan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang saya kenapa melihat ya dibandingkan juga bank-bank lain tadi kalau kita mau masuk 10 potensi pada proyek strategi nasional di Indonesia ini akan terus tumbuh sampai 10 tahun yang akan datang. Proyek infrastruktur kita masih rendah dibandingkan negara lain. Ketika nanti kita juga melihat pertumbuhan generasi muda, tadi banyak hal-hal yang bisa menjadi potensi pembiayaan. Dan saya melihat sih tadi disampaikan kembali yang penting bagaimana kita bisa melihat market kita yang potensi ini kita bisa tap. Ya. Masalah untuk penerbitan saham baru, saya rasa nanti kita lihat ya. Dan yang menarik kan tadi saya sudah sampaikan juga, kebetulan kan ini pertama kalinya Indonesia punya INA, ya, Indonesian Investment Authority, yang kita sudah sampaikan juga, salah satu yang percaya akan INA ini kan banyak juga negara-negara dari Timur Tengah, yang mereka akan melihat potensi daripada infrastruktur di Indonesia. Dan yang menariknya dari INA ini ada 2. Satu, bagaimana kita membangun proyek yang ada di Indonesia dengan modal, bukan dengan hutang. Dan yang kedua, tadi ya, yang tidak kalah pentingnya juga bahwa INA sendiri itu bisa tadi menjadi salah satu pemegang saham juga dari Bank Syariah Indonesia ini, tergantung dari teman-teman funder yang ada di Timur Tengah, apalagi bisa melihat potensi pasar kita. Oke, lantas bagaimana dengan tambahan free float tadi? Memungkinkan ya? Memungkinkan. Salah satunya kita sinergikan, misalnya dengan Bank Syariah, dengan INA, Indonesian Investment Authority, yang tadi saya bilang salah satu investornya mungkin atau beberapa investornya dari Timur Tengah juga. Oke, baik. Saya ke Pak Dirut. Pak Dirut, ini kan ada sasarannya yakni generasi muda begitu, yang masih muda. Yang muda ini yang seperti apa karakternya untuk BSI? Ya, tentunya kita paham ya bahwa dari demografi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, memang kaum milenial itu mungkin ada sekitar 25% dari total jumlah penduduk kita. Ya, ini potensinya besar sekali. Dan kami melihat bahwa sebagian besar dari milenial ini banyak juga yang memang pengen hijrah ya untuk mendapatkan layanan perbankan syariah. Dan selama ini mungkin mereka belum menemukan ya pelabuhan yang cocok untuk teman-teman milenial ini mendapatkan produk yang sesuai, layanan yang baik. Tentunya kalau kita belajar ya dari behaviornya milenial ini adalah mereka sangat teknologi savvy. Kemudian nggak sabar pengen sesuatu yang memang instan. Nah ini tantangan buat kami
seperti disampaikan Pak Menteri tadi bahwa kami menggabungkan 3 bank ini bukan hanya menggabungkan 1+1 jadi 3, bukan ya. Tapi yang kami lakukan di saat yang bersamaan kami melakukan transformasi. Salah satu transformasi yang kami lakukan adalah transformasi digital ya. Kami ingin memperkuat ya digital banking kami, termasuk mobile aplikasi ya, mobile apps. Tentunya fitur-fiturnya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan para milenial tadi. Di samping itu kami juga akan punya nanti program khusus yang namanya BSI Muda. Nah, BSI Muda ini adalah bagian daripada gimana kami tapping ya market milenial Muslim yang ada di Indonesia yang jumlahnya memang cukup besar ya. Nah, programnya seperti apa? Tentunya nanti pakai ada yang namanya KOL, kemudian kita juga punya ambasador yang memang seumur dengan para milenial. Kami lakukan literasi yang baik ya. Kita ajarkan bagaimana caranya menabung, kemudian caranya bagaimana melakukan investasi yang aman ya. Dan ini semua bagian dari usaha kami tidak hanya dari sisi bisnis tapi juga gimana meningkatkan literasi para milenial tadi ya dengan tentunya dengan produk offering yang bagus, channel yang bagus, tampilan yang baik, branding yang memang sesuai dan akhirnya nanti kita akan mendapatkan banyak segmen baru dari milenial dan nasabah baru dari milenial yang memang potensinya cukup besar. Oke, baik. Reformasi digital menjadi salah satu cara untuk merangkul para generasi milenial. Dan saudara, jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan diskusi dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan kami ucapkan terima kasih telah bergabung Pak Dirut di Business Talk. Dan saudara, kami akan memasuki segmen terakhir, catatan redaksional untuk ekonomi syariah. Evaluasi dari sisi komunikasi, apa yang patut diperbaiki. Setelah ini Business Talk masih akan segera kembali.